Sugi Nur, Gus Nur itu yang lebih parah dari Menak. Itu yang harus ditangkap. Dan sekarang gini aja ya, ayo mubahalah. Kalau engkau yang salah dan engkau tidak taubat, tunggu istrimu, anakmu, cucumu, tunggu engkau akan dilaknat sama Allah. Ini kadang-kadang dikit-dikit mubahalah, dikit-dikit mubahalah, sehingga mubahalah tidak ada artinya. Yang menjadikan mubahalah tidak ada nilai. Seperti halnya sumpah. Kalau orang semakin banyak sumpahnya, semakin ada tanda kalau dia itu tidak benar, bohong, kan begitu. Ya apalagi yang saya punya kalau nggak mubahalah, kan begitu. Mubahalah. Kalau ternyata rezim yang zalim, presiden dan menteri-menterinya, mereka yang penjilat, mereka mendolimi rakyatnya. Maka ulama mengingatkan, kalau orang sudah mudah bersumpah, jangan pernah percaya. Wala tuti' kulla halafim mahin. Jangan pernah mengikuti orang-orang yang suka bersumpah dan suka mencela atau menghina. Matamu lo ya, kiai-kiai, dai-dai, gus-gus, habib-habib, telek raimu bone ancuk, asu jare wong Jawa. Matamu jancuk jaran kamu lo. Menak ini secara implisit ya menista adzan, menista kalimat Allah, menggonggong bersamaan. Itu suatu kekeliruan yang sangat besar. Bisa bermacam-macam interpretasinya. Itu kita harus lihat bagaimana situasinya, siapa yang berbicara dan lain-lain sebagainya. Orang menghina agama bila dia tidak menganut agama itu. Ya, mana mungkin dia menganut agama itu artinya menganggap agama itu benar. Berarti dia menganggap agama itu sakral. Tidak mungkin seorang menganut sebuah agama lalu dia menghina agama itu. Tidak mungkin. Saat itu Gus Yakut ditanya soal penggunaan toa masjid yang kini juga harus sesuai dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini adalah bentuk toleransi pada umat agama lain yang tidak satu keyakinan. Ia mengatakan bahwa gonggongan anjing yang dilakukan secara bersamaan sudah pasti akan mengganggu orang lain. Kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Begitu bikin pernyataan kontroversi, blar saya langsung reaksi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hukum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hukum. Asyhadu alla hukum. Gitu. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang azan kok kayak gitu. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bedanya Menak gak pakai huk, gak begitu. Kenapa mencontohkan dengan anjing menggonggong? Itu adalah perumpamaan yang salah. Anjing menggonggong soal kebisingan, bukan menyamakan azan dengan anjing menggonggong. Pemberitaan yang mengatakan Menak membandingkan dua hal tersebut sangatlah tidak tepat. Menak bukan membandingkan, tapi mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Dengan cara keras pun aku siap. Gus, kamu salah, kamu bangsat kamu. Yang nggak mutu ini nggak usah didengarkan. Jangan mau terprovokasi, karena di negara kesatuan Republik Indonesia ini saling menghargai, penuh toleransi. Timbulnya tuduhan bermacam-macam itu akibat kedangkalan pengetahuan. Jadi itu ada rumus, semakin dalam pengetahuan seseorang, semakin toleran dia. Aturan ini diterbitkan salah satunya untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban antar warga. Nggak ada orang adzan niat ganggu orang tuh, nggak ada. Depan, kanan, kiri, belakang, toa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hukum. Soal masjid yang berdekatan, itu saya pernah hadir di suatu tempat berdekatan, khotbahnya karena pakai loudspeaker, itu mengacaukan pikiran kita. Gus bangsat, Habib bangsat, Kiai bangsat, Profesor Dr. Haji bangsat. Wajahnya yang ngeselin itu ya sudah kita cukup bilang maklumin aja. Seorang yang kalau dilihat sekilas itu mirip Nicholas Saputra. Sekilas. Saya kalau boleh milih, ya Allah jadikan aku orang Arab yang hidungnya mancung, yang ganteng, yang gagah, yang bidang dada. Tapi begitu kita lihat 2 kilas, 3 kilas, 4 kilas, itu kegantengannya lama-lama terdegradasi karena faktor usia. Matamu itu picak. Orang Islam mentalnya jongos, matamu asu.
Nur Sugi mencuat lagi sekarang. Penceramah bermulut kotor itu riwayat pendidikannya juga nggak jelas. Demikian juga soal pendidikan agamanya. Wong ia sendiri mengaku nggak bisa baca Quran. Saya akui, saya nggak pernah mondok. Saya nggak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gondol, kitab itu, saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Yang mestinya menjadi contoh soal akhlak dan perilaku, Sugi ya tetaplah Sugi. Ia bukan orang sekolahan, ia tidak mengenyam pendidikan agama. Jadi jangan heran jika mulutnya tetap aja kotor. Gak masalah, matamu picek. Sugi Nur Raharja, bahkan ia juga belum pernah nyantri. Jadi bayangkan, secara ilmu agama dia tidak punya rekam jejak apapun. Sugi Nur, Ustadz abal-abal yang selalu ngomong dobol, matamu picek. Matamu picek, matamu asu lu. Telek. Sugi Nur. Ceritanya dulu, Sugi Nur ini adalah pemain debus. Dia mengikuti jejak ayahnya yang juga pemain debus. Dia selain mencari uang lewat pertunjukan debus, juga mencopet dan menipu orang dengan gendam. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Akan datang satu masa orang tidak pernah belajar ngaji dipanggil kiai. Maka banyak orang yang semangat Islamnya tinggi, tetapi tidak punya ilmu yang mumpuni. Saya kasih contoh kasus. Tapi ada satu ayat yang sangat tegas. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Perhatikan kata Allah, surat Fatir, buka ayat 2, kalau enggak 28, 29, buka itu. Di antara manusia, di antara binatang, baik melata, apapun jenisnya, siapa yang takut kepadaku, maka dia ulama. Fatir 29, buka. Kalau nggak 29, 28-nya, tapi insya Allah 29-nya. Di antara manusia, di antara binatang, siapa yang takut kepadaku, maka dia ulama. Berarti ulama menurut Allah adalah bisa ular, bisa ayam, bisa kambing, bisa manusia, yang penting takut kepada Allah. Bisa. Ini cara kula sampean nang rek tafsir iku wis bener, pancen bahaya. Wong maca tafsir nganggo pendapat iku padha karo pesen satu tiket neraka. Mangko rafir Quran fi ra'yihi falyatabawa maq'adahu. Nah, orang yang ngomong Quran nganggo pendapat iku pesen tiket sitok neraka. Bisa gunung, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau aku turunkan Al-Quran kepada gunung, niscaya kamu lihat gunung itu terpecah karena takutnya kepadaku. Gunung itu takut kepada Allah, maka dia ulama. Dan cara kula mau nang andel kula. Nek iswani mulang tafsir, mulang nganggo kitab bae. Berarti ki mau maca pendapat Imam Suyuti. Imam Suyuti makili pendapat gurune sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kowe iku ora tau ngaji. Mau pinter bahasa nas-nisnos seminar tafsir tanpa kitab. Yo kowe ngomong pendapat, tentang pendapatnya pangeran. Menurut saya. Menurut saya mbahmu iki Quran kok menurut saya. Cocok kok ora karu-karuan. Piye syariat kok menurut cocok kudu di Islam. Mulange ku Quran mek hadis iku ora sakral kan, Quran mek hadis terus muni menurut saya. Piye? Ya ngono ku yo mustami'e kadang manduk-manduk piye. Iku rodok kabeh yakin. Aku ora muni rodok ana terusane, aku muni mau rodok tok. Engko nambah riwayat motor kedua rodok gedeng, aku ora tau muni ngono, mau muni rodok. Enggak boleh seperti itu. Kita harus terlatih sanad. Mengenai kula mulang tafsirku pede, bukan karena sombong, bukan menghormati Mbah Mun. Mbah Mun itu murid dari Said Alawi. Beliau keahliannya memang di tafsir. Ya tentu semua ilmu ahli, tapi keahlian spesialnya di
tafsir, sehingga beliau ngarang kitab Faidul Khobir, Khulasatul Takrib, banyak karangan Syekh Alawi tentang tafsir. Makanya Mbah Mun yang murid putra Mbah Zubair, yang Mbah Zubair ahli fikih, Mbah Mun menjelma sebagai ahli tafsir karena didikan Sayyid Alawi. Habib Salim As-Satiri juga jadi ahli tafsir karena sama-sama temannya Mbah Mun ketika ngaji Sayyid Alawi, sehingga karangannya tentang tafsir An-Nafahat Al-Haramiyah. Jadi artinya ketika nyun sewu tanpa niat sombong, ketika Mbah Mun punya murid saya terus kula nekuni tafsir yo ana pantes.